Buahnya belum bisa selesai, Pak. Oke, selamat pagi Sobat Sosial. Kita ketemu lagi di teras temu edukasi rasa dan aksi sosial. Pada kesempatan ini kita akan membahas di sini ada penerima manfaat atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang kemarin kita bahas tentang pemberdayaan masyarakat dengan beberapa narasumber mulai dari kepala balai, kepala sentra atensi kreasi, dan saat ini adalah penerima manfaat. Boleh dibuka saja nggak apa-apa ininya. Nah, dengan Ibu siapa? Ibu Safina. Ibu Sapina. Ibu Sapina berasal dari Lampung. Dari Provinsi Lampung. Mungkin kabupaten atau kotanya dari mana? Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung itu merupakan juga wilayah dari wilayah kerja BPPKS Bandung ya, Provinsi Lampung. Sahabat sosial, kita akan melihat success story dari Ibu Safina ya, yang merupakan penerima manfaat pada pelayanan yang ada di Mulia Jaya. Ibu ceritakan dari Lampung sampai ada hal-hal yang memang tidak menyenangkan, ada hal-hal yang memang kurang ya, dari kehidupan yang memang mengalami hambatan-hambatan, kekurangan-kekurangan tentunya dalam kehidupan seharian. Saya ingin tahu nih, silakan unek-uneknya ceritakan saya di sini mulai dari dulu sampai saat ini dan sekarang mulai berwira swasta tentunya ya, dengan masih ada bimbingan Bu ya dari pihak Mulia Jaya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikeraskan aja. Nama saya Safina ya. Dari Lampung. Bisa di sini tadinya mengikuti pelatihan. Pelatihan. Ya. Tahun berapa Bu? Tahun 2021 tahun ya. 2021. Tahun kemarin. Ya. Siapa yang merekomendasikan sampai di sini Bu? Yayasan. Yayasan. Ya. Yayasan apa kalau boleh tahu? Yayasan Kreasi. Yayasan Kreasi. Dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Dari ada rekomendasi dari provinsi dinas sosialnya? Iya, karena bekerja sama dengan dinas sosial. Dinas sosial. Oke, sahabat sosial. Dia sampai di sini ada yayasan namanya yang merekomendasikan sampai ke Mulia Jaya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa yayasan itu sampai merekomendasikan Ibu? Ada apa? Mungkin kehidupan saya yang menyedihkan ya mungkin. Ya. Jadi nangis Pak. Nggak apa-apa, boleh juga dilanjut, nggak masalah. Artinya gini, ini menjadi yang poin penting sahabat sosial. Ibu menjadi inspirasi kita semua Bu, ya, untuk teman-teman yang lebih miris kehidupannya dari Ibu. Ternyata Pak, Ibu bisa keluar dari zona yang tidak nyaman menjadi zona yang menyenangkan. Ini luar biasa. Silakan saja nangis, silakan saja bersedih.
Karena tangisan dan kesedihan itu adalah motivasi yang luar biasa untuk lebih bangkit. Ya, Tentunya ibu kalau sayang kepada teman-teman yang lebih tidak beruntung, tangisan ibu menginspirasi mereka supaya lebih bangkit. ya harus. Ya. Nah, setelah dari ada melihat ya si yayasan tersebut, ternyata kehidupan ibu miris sekali. Memang yang terjadi seperti apa? Kronologinya ya, saya saat itu sudah hidup sendiri ya, Sendiri ya. single parent. Berpisah dengan bapaknya anak-anak Ya. gitu. Dan keadaan saya yang tadinya memang tertekan Ya. batin. Saya harap sih nggak seperti itu ya. Siapa sih yang mau gitu hidup Betul, sendiri betul. gitu, nggak. Cuman berpuluh-puluh tahun saya hidup bersama yang saya rasakan itu hati. Ya, ya. Yang orang mungkin ya bagi orang kekurangan ekonomi itu menunjang orang jadi pisah. Betul. Ya, ya. Kalau udah mental yang Ya. tertekan, hati mental, Ya. kita nggak bisa berbuat apa-apa, bukan dengan begitu cari jalan keluar yang langsung kita lakukan. Itu saya pikiran berpuluh tahun saya pikirkan. Ya. Dari belum kita punya anak sampai kita udah anak 3, saya anak 3 Ya. gitu ya. Cuman saya rasa dari anak-anak kecil itu saya nggak kuat untuk mampu hidup sendiri, ngidupin anak-anak gitu. Oke. Makanya akhirnya banyak Justru problem. kejadian pasca perpisah dengan suami, Ya. Ibu Lajang mencoba peruntungan-peruntungan lain, tetapi apa yang terjadi? Silakan jelaskan. Alhamdulillah batin saya tenang. Walaupun orang mengira hidup saya mungkin susah ya. Ya, ya. Memang susah banget dari kehidupan yang tadinya begitu terpuruk. Saya harus bangkit gitu. Ya. Saya harus bisa gitu. Dan pandangan itu nggak harus memandang dari keuangan saja Betul, gitu. betul. Ya. Menyangkup lah kehidupan Ya. kita dari batin, Ya. dari hati, dari segala aspek lah. Betul. Bukan hanya keuangan Ya, gitu ya, loh. ya, ya. Nah, dan Uang bukan alhamdulillah, segalanya, Bu ya. tapi itu harus butuh uang. Ya, Kalau tapi nggak segalanya pakai uang ya, kira-kira iya, begitu. tapi butuh ya kan. Ya. Makanya kita harus benar-benar giat. Saya berhijrah dari Lampung ke sini dengan jalan ya nggak yang tak terfikirkan tadinya. Gitu. Allah tak membawa saya di sini ketemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini yang baik. Jadi Terus sebetulnya proses ketidaknyamanan itu terjadi atau dilakukan oleh pihak suami atau bukan? iya, ada Ada. seperti itu. Oke, Sobat Sosial, kita kembali lagi ke permasalahan sama Ibu Sapina. Kita ketahui ibu ini korban kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi KDRT yang dilakukan oleh, tetapi permasalahan itu dirasakan bentuknya bukan fisik, tetapi lebih ke psikis yang membuat ibu down, terpuruk dan terjadi seperti ke titik nol. Karena yang terjadi kita akan dengarkan sendiri sama Ibu Sapina, Sobat Sosial. Ternyata kekuatan mental Ibu Sapina teruji di sini sampai dia bisa bangkit sampai saat ini. Silakan Bu, ceritakan lagi kejadian yang menurut Ibu membuat Ibu down dan titik terendah dalam kehidupan Ibu. Silakan Bu. Iya, makasih Pak. Titik terendah hidup saya setelah berpisah, Ya, hidup serasa ya hancur ya, bukan dalam arti hancur apa ya, saya lepas dari masalah saya, tapi untuk bangkit lagi tuh memang teramat sulit dari ekonomi. ya, Ketika itu ekonomi sangat rendah, sampai makan aja saya sampai nggak makan, pernah ngalamin ya, itu. Karena kita akses mencari uang itu susah. ya, Handphone nggak punya, HP kendaraan nggak punya. saudara, keluarga. Saudara ada, sama-sama kita ini orang susah. Oke. Sedangkan dari hantaman sini bukan masalah apa ya fisik gitu, tapi batin nih Batin. Ya. langsung ya batin nih secara pikiran Ya.
yang membuat kita akhirnya mau keluar begini sulit. Ya. Makanya nggak bisa kita jabarin satu-satu, makanya saya harus kuat gitu. Setelah datangnya dari yayasan mengajak saya pelatihan di sini, saya merasa nyampe sini saya merasa tenang. Tenang. Artinya, kenapa? Ibu, yang saya ingin tahu, Ibu melapor ke yayasan atau yayasan yang menemukan Ibu atau seperti apa itu? Yayasan menemukan saya. Oke. Ya. Ibu lagi di mana posisi waktu itu? Posisi di rumah. Di rumah. Karena memang yang kerja di yayasan itu teman saya. Oh, begitu ya. Namanya Mbak Yanti ya. Mbak Yanti. Dia juga kaget ngelihat saya, kehidupan saya seperti itu gitu. Pekerja sosial atau siapa itu? Ya, dia membantu di yayasan itu. Jadi dia mengajaklah saya ikut pelatihan di sini. Itu. Sempat ke dinas sosial Ibu? Enggak. Di sini? Enggak dinas sosial Bandar Lampung enggak. Enggak. Okay. Saya dari kreasi saja gitu. Oke. Tahun 2021 Ibu di sini ada semacam pembinaan ya, pelatihan, bimbingan keterampilan, bimbingan sosial. Apa yang Ibu dapatkan, baik pelatihan apapun, silahkan jelaskan, dan kesenangan, kebahagiaan Ibu ketika memasuki pelatihan itu seperti apa dari permasalahan yang ada sampai saat ini. Iya. Silahkan. Alhamdulillah setelah saya di sini ya untuk merintis jualan. Kehidupan dari keuangan saya bertambah gitu, dari keluarga dan hikmahnya dari keluarga lebih baik gitu, walaupun belum bisa mencukupi, minimal saya sudah bisa membantu dan saya bisa berdiri sendiri gitu. Dan alhamdulillah karena dukungan bapak-bapak ibu di sini gitu dan fasilitas semua di sini banyak Pak yang saya rasain sangat. Jadi kebahagiaan yang Ibu dapatkan lahir di luar batin. Dugaan ya. Iya. Artinya titik nadir, titik nol dalam perundungan oleh orang lain yang menyebabkan kesedihan yang mendalam sama Ibu, ternyata ada hikmahnya Ibu bisa bangkit sampai saat ini. Iya. Sobat sosial, nanti kita tahan dulu ke Ibu Sapina. Saya ingin juga nanti ke Ibu Aida, sobat sosial, ternyata program sekarang ini SKA, Sentra Kreasi Atensi. Jadi semua UPT yang dulu itu namanya panti sosial berubah menjadi balai rehabilitasi yang bersifat spesialis kalau dulu. Contohnya kalau PSBN, Panti Sosial Bina Netra, atau berubah berganti nama jadi BBRSPCN lah, jadi Balai Rehabilitasi Sensorik dan Non-Sensorik, saya kurang hafal, tetapi sekarang kebijakan yang terakhir 2 tahun terakhir ya Bu ya, Bu Aida, 1 tahun terakhir ya ada namanya Sentra Kreasi Atensi di setiap balai ya yang dulunya, bahkan ada yang namanya dari spesialis menjadi generalis, ada yang disatukan. Mungkin dulu kita kenal di sini PSKW Mulia Jaya dan yang Melati itu? Melati itu PSBRW, tapi kan kita sempat berubah dulu ya. Sebelum dulunya kita PSKW Mulia Jaya, lalu berubah menjadi nanti pakai ini. Ibu, kita sambung nanti perjalanan yang spesialis ke generalis sama Ibu Aida dan semua program-program rehabilitasi sampai Ibu Sapinah berada di sini itu seperti apa. Silakan Ibu Aida. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitriani, pekerja sosial di Sentra Mulia Jaya, Jakarta. Sedikit kita flashback, mungkin ada perubahan nomenklatur dari lembaga ya. Kalau sebelumnya kita mengenal Mulia Jaya ini spesialis itu ya, dari mulai panti sosial karya wanita, lalu di 2018 berubah jadi Balai Rehabilitasi Sosial
ex Watunas Mulia Jaya, Ya. dan sekarang menjadi Sentra Mulia Jaya di tahun 2021. Ya. Nah, lalu di tahun 2002 ini kami juga merger Ya. dengan sebelumnya Balai Rehabilitasi Sosial Sensori Rungu Wicara ya, Ya. BRS RW Melati. Melati. Jadi sekarang kita merger menjadi Sentra Mulia Jaya. Ditambah lagi kita ada juga dari Rumah Perlindungan Trauma Center RPTC. Ya, RPTC ya. Jadi ada satu lagi juga ada dari ULRS APD, anak penyandang disabilitas. Ya, ya, ya. Jadi ada 4 sentra, Melati, Mulia Jaya, RPTC dan ULRS APD. Ya. Nah, Ibu Sapina ini kebetulan adalah penerima program pelayanan kesejahteraan sosial Ya. di tahun 2021. 2021, Gitu, ya. Beliau adalah jenis PPKS-nya korban tindak kekerasan Ya. saat itu ya, menjalani program atensi di kami kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Ya. Waktu itu ya, pelayanan yang didapatkan di kami itu mulai dari terapi fisik, Terapi fisik, terapi mental spiritual, terapi psikososial Ya. gitu, karena sebagian besar yang korban tindak kekerasan ini mengalami trauma, walaupun itu traumanya bentuknya berbeda-beda ya, ada trauma ringan, ada trauma sedang sampai dengan trauma yang berat gitu. Nah, jenis kekerasannya pun juga macam-macam ya, tidak semuanya mungkin kekerasan fisik, ada juga memang kekerasan verbal, tapi itu yang dirasakan mereka itu menimbulkan trauma. Nah, psikososialnya itu dipulihkan di sini gitu ya. Dan ada juga di sini ada pelatihan vokasionalnya. Nah, Safina ini termasuknya dia punya potensi yang luar biasa ya. Jadi walaupun secara psikisnya dia terpuruk, dia punya banyak potensi. Jadi dia punya kemampuan menjahit. Saat itu sih ikut kegiatan menjahit ya, Vin ya, gitu. Nah, ternyata menjahitnya pun sampai sekarang nih, kalau misalkan ada permak-permak baju dari kita pegawai atau dari luar itu bisa juga. Tapi dia ada keahlian lainnya gitu. Dia juga bisa bikin jus, salad buah, rujak dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang kita kembangkan selama di Mulia Jaya. Gitu. Kalau yang didapatkan apa tadi Vina juga sudah merasakan ya. Satu, secara psikisnya dia juga sudah pulih, dan secara ekonomi dia saat ini sudah bisa mandiri ya, punya penghasilan sendiri ya. Anak-anaknya itu masih pada sekolah di Lampung sana ya, Vina, dan sudah bisa untuk menghidupi anak-anaknya gitu. Itu Pak. Sobat Sosial, ternyata memang pemberdayaan masyarakat contoh nyata keberhasilan seorang Sapina ketika dia mengalami tindak kekerasan di dalam keluarga tentunya, sehingga menurut informasi dan cerita Ibu Sapina sendiri merasa titik terendah dalam hidupnya waktu itu sebelum ke sini. Tetapi melalui yayasan yang peduli kepada Ibu Sapina, mungkin diantarkan sampai saat ini dan mengikuti program hanya 2 bulan saja, tingkat kesedihan, tingkat keterpurukan, dan merasa menjadi orang yang lemah, Bu, ternyata bangkit begitu saja dari program atensi kreasi apa? Jadi, programnya sih program atensi ya Pak. Program atensi ya. Nah, kalau sentra kreasi atensi ini bagian dari Sentra Mulia Jaya ya. Sebetulnya, ya, betulnya. Bagian ya, Pak. Nah, nanti kita akan juga tanyakan ke Ibu Aida. Ibu udah pulih, ibu udah berdiri di kaki sendiri dari permasalahan yang lalu. Tetapi kita akan tahu juga Sobat Sosial yang ada di manapun berada, bahkan di sini mungkin menjadi percontohan atau inspirasi bagi teman-teman nanti di lapangan. Seperti apa program kelanjutannya dari Sentra Mulia Jaya ini, karena SKA, Sentra Kreasi Atensi, bagian daripada program Sentra Mulia Jaya. Setelah pasca pendidikan yang ada di sini, permodalannya seperti apa, bimbingannya seperti apa, atau ada bimbingan lanjut seperti apa,
Mohon dijelaskan supaya memang kalau kemarin dari pimpinan ada semacam ketuntasan katanya. Nah, kalau menurut Ibu Aida, ketuntasan yang dialami oleh Ibu Sapina seperti apa? Coba Bu Aida untuk menjelaskan hal-hal itu. Ya, terima kasih. Sebelumnya kalau sentra, oh ya lihat kamera. Kalau sentra kreasi atensi ini kan ini adalah wadah ya, wadah usaha untuk memandirikan PM. Siapa saja boleh berkreasi. Siapa saja boleh ya. Boleh ya, siapa saja boleh berkreasi di sini ya. Diutamakan sih untuk PM-PM dari Sentra Mulia Jaya. Nah, salah satunya adalah Ibu Sapina. Nah, di sini tadi Bapak menanyakan permodalannya seperti apa gitu ya. Jadi PM yang memang punya potensi dan berminat untuk menjalankan usaha di sini, itu modalnya dari bantuan atensi kewirausahaan. Sudah ada ya? Itu langsung PM-nya ya. Jadi berita acara serah terima program kewirausahaannya untuk PM-nya. Dan itu semua permodalan baik itu peralatan, perlengkapan maupun bahan-bahannya itu menjadi milik PM-nya. Dan keuntungan sepenuhnya juga untuk PM-nya. Namun untuk pelaporannya supaya kita tahu juga seperti apa usaha di SKA ini, memang ada laporan, kita ada timnya, tim di SKA itu, dan laporannya itu mereka melaporkan secara berkala gitu kan kepada kami. Di situ terlihat seperti apa, berapa omset yang mereka dapatkan, berapa keuntungannya. Itu hanya untuk laporan, tapi sepenuhnya usahanya, modalnya dan keuntungannya adalah untuk PM itu sendiri gitu. Begitupun dengan gerai-gerai lainnya gitu. Ya seperti itu Pak. Sobat Sosial, sudah terdengar tadi ternyata permodalan, peralatan dan lain sebagainya di situ memang tidak terlepas dari peran Mulia Jaya ya. Namun saya ingin lebih tahu karena kita lihat bersama Ibu Sapina masih ada di sentra kreasi atensi yang masih di lingkungan Sentra Mulia Jaya. Ketika teman-teman lain yang sama seperti Ibu Sapina yang mungkin berada di luar kegiatan SKA yang ada di sini, misalnya di pemukiman ketika dia habis pelatihan dan berdikari di tempat-tempat mereka, seperti apa Bu itu? Itu yang di luar ya Pak ya? Ya, yang di luar. Jadi kalau kita ini kan penerima manfaat itu, jadi sistemnya itu ada residensial, ada family care, ada community care ya. Jadi kalau residensial ini yang di dalam ya, yang ikut pelatihan di dalam. Kalau yang family itu yang di keluarga. Ya, jadi yang di keluarga, jadi tidak semuanya juga harus ikut residensial. Kita lihat bagaimana kondisinya PM tersebut ya. Ada juga di community, di masyarakat ya. Nah, untuk yang di luar, misalkan kita ada laporan dari masyarakat atau biasanya dari Bu Menteri langsung atau dari Comment Center perlu dilakukan respon kasus gitu kan. Kita melakukan respon kasus ya ke PPKS yang ada di luar tersebut. Kita lihat potensinya di situ seperti apa. Nah, kalau dia memang nanti ada kebutuhan ya setelah di assessment oleh pekerja sosial, ada kebutuhan juga untuk melakukan wirausaha, kebutuhannya dia untuk mandiri, itu kita berikan juga bantuan atensi kewirausahaan tapi di daerahnya, di rumahnya, karena mereka kan tidak memungkinkan ke sini gitu ya. Dan memang alangkah memang lebih baiknya ketika PM tersebut bisa diberdayakan di keluarga atau di masyarakat. Kalau residensial itu kan sudah pilihan terakhir ya. Gitu ya. Jadi banyak juga PM-PM kami di luar yang mendapatkan bantuan atensi untuk menjalankan usaha di luar itu. Gitu. Jadi tidak semuanya juga. Kalau sentra kreasi atensi ini juga kan terbatas ya. Terbatas. Tidak mungkin semuanya bisa ditampung di sini gitu. Dan memang sudah ada jalannya masing-masing sih Pak gitu. Terima kasih Sobat Sosial. Kita lebih gamblang ya. Ternyata Mulia Jaya, Sentra Mulia Jaya, ketika ada respon kasus di beberapa tempat, di beberapa bagian, tim dari Mulia Jaya turun ke lapangan dan di situ ada analisis kebutuhan, ada semacam asesmen juga, minat, bakat tentunya, dan keinginan dari pihak-pihak terkait yang memang, nah bantuannya nanti bentuknya seperti apa, mungkin ada kebijakan dari
Mulia Jaya itu sendiri ya. Yang terpenting pantauan, pengendalian sampai bimbingan tetap dilakukan seperti itu. Tetap Pak. Nah, terima kasih Sobat Sosial, kembali lagi ke Ibu Sapina. Ibu Sapina, tadi terdengar sudah ada mulai secara psikis terselesaikan permasalahan. Kesedihan sudah mulai hilang. Sekarang bagaimana Ibu bisa menjadi mandiri, berdikari, berdiri di kaki sendiri. Justru saya dengar dari Ibu Aida bahwa bukan saja kebutuhan Ibu ternyata, kebutuhan minimal anak-anaknya untuk jajan juga Ibu sudah mulai menyempatkan untuk itu. Nah, harapan sekarang kan, keinginan dan impian Ibu Sapina setelah sekarang mandiri dari yang tadinya terpuruk, keinginan selanjutnya seperti apa? Keinginan untuk usaha. Iya, mangga, silakan. Kan mungkin tidak mesti di sini terus. Iya Aida. Pak, ada batasnya. Harapannya ke depannya saya sih bisa buka usaha di luar ya. Ya. Terutama di daerah di sini. Mungkin saya nggak ngambil untuk di Lampung lagi ya, karena saya ingin sudah sama yang kenal-kenal setiap hari di sini gitu. Di sana udah ada trauma mungkin ya. Iya Pak. Jadi lupakan dulu Lampung kita gitu ya. di sana kayak saya sudah iya, karena saya sudah di sana tuh sudah berkecimpung di pasar, sudah yang namanya bermasyarakat, saya untuk usaha juga sudah, perkembangannya belum ada. Gitu. Jadi saya berusaha merintis dari sekarang. Ya dari kemarin ya, sekarang udah berjalan ya, alhamdulillah mulai gitu ya, dan berharapnya nanti di depan saya sudah cukup tabungan, saya bisa buka usaha di luar gitu. Amin. Gitu. Sobat Sosial, sebetulnya program-program yang diluncurkan Kementerian Sosial sampai pada saat ini adalah percepatan sebetulnya untuk shortcut atau memotong kompas dari pelayanan yang begitu rigid dan memerlukan proses rehabilitasi yang panjang. Program saat ini, program pemerintah ingin mempercepat bahwa garis kemiskinan itu yang sekitar kurang dari 10%, 9.250.000 ini yang cepat bangkit, cepat pulih, cepat bisa menjadi pahlawan ekonomi bagi masyarakat tentunya. Kita doakan saja Ibu Sapina yang menjadi peserta dulunya program pelayanan dari Mulia Jaya, sekarang bangkit dan sekarang mulai merintis usahanya. Itu progres ya, ada success story dari yang terpuruk menjadi luar biasa. Dan yang tidak lupa, Ibu Sapina tetap bahagia. Iya Pak. Dan kita doakan Berusaha, ada Pak. anugerah yang kalau doa terus menerus harus berjuang Pak. harus berjuang. Perjuangan itu udah Perempuan memang jalan. harus mandiri, tetapi saya mungkin dengan Ibu Aida yang utama adalah berdoa supaya Ibu Sapina mendapatkan anugerah yang luar biasa, mendapatkan secepatnya suami yang kaya raya, sehingga percepatan ekonominya akan melonjak lebih jauh dan bahagia secara psikis dan fisik. Kita Amin. rehat dulu sejenak, kita akan kembali kepada program selanjutnya. Terima kasih Ibu Aida. Terima kasih Ibu Sapina. Sama-sama Pak. Luar biasa, kami mendapatkan banyak inspirasi bagi teman-teman Sobat Sosial dimanapun berada. Kami sudahi perbincangan podcast Teras, Temu Edukasi Rasa dan Aksi Sosial Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.